terjadi di leg kedua ketika sempat kehilangan 2 angka dulu Refak dan bisa dibalikan oleh tim Spider dan kini akan berbalik untuk Refak tentunya Bung Tiap. Mereka yang udah set ke-5 atau final set pemirsa. 0-0. Akhirnya kita lihat sahabat variasi quick attack berhasil memberikan keunggulan 1 poin di awal set. Pola-pola serangan yang hampir hilang di 2 set terakhir Bung Tiap ini sudah muncul kembali. Ini yang harus berani dilakukan oleh Yonton untuk memberikan kepercayaan buat 2 middle blocker dari Refak ini Bung Tiap. Ya, 1-0. Oh, ada satu miskomunikasi keuntungan tentunya kali ini bagi Smart. Bukic! Satu defense baik. Ya, tidak ada serangan kembali. Saya Bukic. Dan kembali didapatkan oleh Brad Scott. Kita lihat semakin percaya diri. Ini satu momentum yang terus dimaksimalkan sejak set kedua. Ya, kita lihat mengapa terus Bukic yang diarahkan karena kan posisi bloknya ada Iguain yang boleh dibilang lebih mudah untuk ditembus oleh Bukic karena memang bloknya lebih rendah Bung Tiap. Ya, semoga di posisi 4 ya. Iya. Bali, satu kickball dari adalah Kipsi tadi. Kalian memang tidak terlalu nekat ya, ada 2 blok di sana. Betul, dan rupanya agak rendah. Jika dipaksakan pun agak difficult. Kita lihat bagaimana lakukan touchball tadi. Belum siap. Dan ternyata memang lebih aman buat Kipsi tadi. Ada Kipsi 1-2. Lihat bagaimana kapten tim. Waktu sangat tegang. Hingga, dibalas tuntas kedua sepertinya. Ya, satu kickball dari Mega. Dan sepertinya langsung mendapatkan reaksi challenge ya dari sang pelatih. Itu apakah masuk atau keluar? Memang tipis-tipis saja tadi buat dia. Keluar gitu. Keluar. Ya out. Tuh tipis sekali. Ini challenge terbaik ya dari Abonanza ya. Ya tipis sekali dan memang keluar. Karena memang harus ada bagian bola yang menutup garis. Iya. 2-2 sepertinya. Mega. Terbaik saya rasa. Lempung. Itu adalah serangan. Mega kembali. Ini yang baik. Lempung keluar. Ya. Satu upaya dari tim Yonpung ya sepertinya mencoba challenge kembali. Iya. Tadi Fitzi mengatakan touch ya. Dan agak dipaksakan oleh Yunkum dalam posisi lakukan strike tanpa ancam-ancam tadi. Yang agak panjang tadi memang apakah mengenai blok. Mengenai tangan atau dari Toyo. Ya kita lihat Fitzi percaya diri tadi, yakin sekali ya. Mengatakan ke pelatih untuk melakukan challenge. Ya 3 poin berturut-turut Bung dari Adi. Iya, dari Fitzi ya. Memang kita lihat bagaimana dia harus ditarik keluar memang oleh Koijin. Ya apapun yang terjadi, sebetulnya perjalanan Rospak sudah sangat bagus sekali hingga partai final. Ini yang bisa diapresiasi karena kedalaman squad yang tidak terlalu dalam ini dimiliki oleh Kohejin dan memaksakan 6 pemain ini terus bermain. Iya. Dan langkah sejauh ini sudah cukup bagus ya benar. Betul. Karena memang bagaimana para pemain Rospak sudah bermain sangat pantang gitu ya. Dan sulit memang untuk melakukan rotasi karena inilah formasi yang terbaik dimiliki oleh Rospak. Tapi tanggung benar, kalau udah sampai final juara maunya. Iya. Harapannya demikian tentunya. Karena sudah kepalang tanggung dunia Bung Tio bisa menyamakan kedudukan 2 sama dan posisinya kita lihat bagaimana pemain di baik sekali. Kita lihat luar biasa. iya. Gimana ada foul dari sana? Salah tadi lakukan karena memang bola tadi
Nah, di luar root tadi Bung Tio. Di luar dari fixing meski memang ya betul. 3-3 pemirsa kali ini. Skor menjadi sangat menarik. 1 poin betapa pentingnya di set terakhir. Ya, soft block yang baik. Mega kali ini. Ya, poin kembali untuk Megawati. Dan juga Respat unggul 4-3. Ya, ketika umpan dibikin agak renggang, memang akan lebih mudah untuk diarahkan oleh Mega. Walaupun tetap disiplin dua blocker ini, Suji dan juga yang kita lihat bagaimana blok dari main Pink Panther yang rupiah. Block out sayang sekali juga teromba ke arah spike dari Kim Yong-kong, hanya saja memang keluar. Dan itu bukan oleh Koyong dan juga Mega. Ini berganti Yungkong dan juga Mega saling melakukan serangan rupiah. Kawan terus memberikan semangat bagi rekan ya. Ya karena memang di partai final tekanannya berbeda ya Bung. Betul. Apa terbakar Yusung Ju. Hal itu tuh yang melakukan buat dengan baik. Ya, blok menjadi kunci bagi tuan rumah saya rasa. Ya, Ketika mereka gagal melakukan serangan ya. betul. Umpannya begitu rapat ya. Coba dipaksakan tadi oleh Chunju sehingga sudah dipayungi tadi oleh Burko Bung Tio. Dan balik unggul. Insider 5-4. Ya, variasi quick attack berhasil kali ini. Ya, sudah muncul lagi di set kelima. Kita lihat bagaimana memang tidak bisa terus memaksakan kepada Mega ataupun juga Bucilik juga. Artinya harus ada variasi serangan-serangan cepat seperti ini. Artinya dua middle blocker dari Red Sox juga harus terus dimanfaatkan. Ada Pak Jin dan juga Hoyong. Ya, Shin Anji 5-5. Selesai serve. Ya, ada soft block yang cukup membantu. Megawati diseberangkan free ball. Megawati kembali. Kita lihat justru mengenai net dan keluar. Nah, Ya, nampak coba dibelokkan oleh Mega untuk menghindari blok dari dua pemain Pink Panther ini yang terus mengawal pergerakan Mega Lumpia. Yungkong melakukan serve. Masih unggul 1 poin, kejar-kejar poin. Mainan. Mega kali ini, ya ada kesempatan ketika Kim Suji terlambat tadi masuk blok. 6-6. Sangat menarik kita lihat. Ya, penyerangan yang baik dari Noran Lumpia. Ya, saya rasa umpan yang brilian ya dilakukan oleh Hanson ya. Ya, Bola gak enak tadi, kemudian betul. betul. Orang luar biasa. Yusung Ju. Baca, masih bisa diseberangkan. Dan attack kali ini, masuk ke posisi 1. Ya, posisi pertahanan dari Red Sox sudah berantakan Lumpia. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Yosong. Sudah bagaimana bloknya sudah tidak apa tadi. Ya, akurasi yang sempurna ya, saya rasa ya ini pangeran bicara ya Bunda. Ya, Untuk set kelima, karena sudah terkuras tapi akurasi keluar dari Kim Yong-kong masih sangat terjaga yang baik. Itu bisa. Ya, satu variasi. Quick attack yang kembali dari Pak Eun-ji. Ini tampaknya akan sulit dibendung oleh awak. betul. Ya, serangan-serangan colongan seperti ini Bukti yang harus berani dilakukan sehingga tidak terfokus terus kepada Mega dan juga Bucilik Bukti ya. Sudah mulai terlihat kembali di set kelima. Bagaimanapun memang tenaga dari Mega dan Bucilik sudah terkuras Bukti ya. Bola tidak enak masih bisa diselesaikan oleh Hitsi. Ya, 8-7. Seperti apa Bunda yang melihat di final saat ini? Kita lihat juga sama halnya dengan tim Spider juga sudah mulai banyak menyesuaikan pemain-pemain dengan posisi seperti ya dengan serangan-serangan cepat karena memang baik Kim Yong-kong atau juga Burku ya selama ini banyak melakukan serangan-serangan bola open juga sudah mulai terkuras tenaganya Bung Tio. Artinya memang harus banyak melakukan variasi dan situasinya belum terlihat dari siapa yang dominan di antara dua tim ini karena memang hanya satu angka.
Ya. Tidak mudah seperti di set pertama sampai dengan keempat, bagaimana Repak bisa unggul jauh. Situasinya saat ini berbeda, Bukit. Baik, kita akan kembali menuju ke pertandingan. Saat yang menentukan 87 Turku akan lakukan serve. Dibiarkan saja oleh Nora dan belok keluar. Sebuah ketegangan ada di pemain asal Turki ini. Ya, kesalahan yang sangat fatal karena set kelima itu kan hanya 15. Ya. Tidak satu angka hilang, dia menguntungkan tentunya bagi lawan. Akan Jin cukup sabar, cukup tenang, tidak terburu-buru melakukan serve. Pemain senior ini. Berikan sangat baik. Bukinic. Oh, masih bisa dia berbeda. Kembali Bukinic. 2 kali. Masih diblok oleh Fitsi. 3 kali ini. Oh, masih juga bisa dikembalikan. Betul. Keluar. Jelas sekali. Turki Yusgan mencoba untuk melakukan sebuah spike dan tetap saja akan coba dicalat oleh sang pelari. Betul, 2 kali kita lihat tadi servis dari Burku keluar dan kali ini spike-nya juga keluar, Bukit. Mereka keluar 2 poin hilang dari Burku. Ya, keluar. Memang keluar. Jelas sekali. Poin kembali didapatkan pemirsa oleh Rospak. Ya, 2 poin berturut-turut setelah posisi 78 kali ini 8. Setiap time masih diminta oleh Marcelo Abedanza. Ya, pemirsa, kembali kami mengajak Anda menuju ke Samsung World Gymnasium di Kota Incheon. Final Putri game kelima program Philip musim 2024-2025. Kali ini kembali Park Eun-jin dengan keunggulan 1 poin 9-8. Ini sebuah kesempatan dibuang oleh Park Eun-jin. Situasi yang cermat dilakukan oleh pelatih Marcelo untuk mengganggu serve yang dilakukan oleh Park Eun-jin. Ya, sebuah kesalahan yang tidak perlu pastinya dari, karena memang lagi katakan bahwa set kelima ini hanya berlaku dengan 15 poin Bukit. Ya, Satu kesalahan servis menguntungkan bagi lawan tentunya. sebuah dari Marcelo. Cukup baik kita lihat. Hanya Bukinic. Keluar. Ya, seperti touch out ya. Mengenai block touch seperti diminta oleh Kemejik. Ya, kita akan melihat apakah memang berhasil kali ini. Sebuah challenge diminta oleh Kemejik. Iya, Ya, mengenai dari Egan ya. Betul. Kamu sudah benar, arah spike-nya tadi arahkan kepada Egan. Ya, kali ini tepat keputusan dari Kohedin. Poin bagi Raspak. Keo mengincar blok terendah ya. Betul. 29 pemirsa. Masih deg-degan tentunya Anda menyaksikan layar dari sport kali ini. Orang diberi sangat baik. Bukinic. Oh, masih bisa. Wow, memaksakan diri. Pada Bukinic. Karena posisi badan sudah tidak pakai di Bukit. Amannya memang di terperangkap saja. Ternyata beranalisis sih. Iya. Sama kembali, kedudukan 10-10. Belum berakhir ketegangan ini, Bu ya. Iya. Analisis sih. Semuanya sudah materi itu Sumju. Mega, rapat kepada Bukit ya. Philip kembali. Langsung luar biasa kita lihat kali ini. Di saat sulit, Iya. Kim Yong-ko masih bisa memberikan poin bagi tim Spider. Tidak menyangka para pemain Repak akan ada serangan dari Yonsok, tinggal lengah di bloknya Bukit.
Nah, Ya, tidak ada halangan berarti tadi. Tidak ada pemain dari Redpark yang mengganggu tadi pergerakan dari Kim Yong-kong. tembak 3 itu. 우리가 지금까지 해왔어. 이게 진짜 5점 남았어, 5점. 5점 남았다고. 자, 영경이는 지금 분위기 빠져나오고 페이크 붙고. 영경이한테 다 올라갈 거야. Ya, timeout kedua. Timeout yang tentunya akan sangat menentukan bagi langkah Chungwon Charles Park. Apapun masih bisa terjadi pemirsa 10-11. Nah, sekali lagi, poin hanya sampai 15 di set yang kelima ini tentunya akan sangat menarik sekali. 1 poin, betapa pentingnya di situasi ini. Saya terlalu sempurna tadi. Mega Balik, soft block yang baik. Ya, berhasil kita lihat Poyong. Variasi yang baik dari Haison memberikan Hoyo kesempatan melakukan sebuah quick attack. Betul, ketika konsentrasi para pemain Pink Feather mengarah ke posisi 4 ada Mega, namun justru umpan diberikan ke posisi 3 tadi Indonesia. Mendengarkan instruksi dari Bunda Jadi seperti ini. 11-11. Quick attack. Oh, keras sekali. Masih bisa dikembalikan. Dituju. Masih terlalu panjang kita dari Kyosungju. Ya, buat salah fatal gitu ya. Oh, maksudnya diberikan panjang ke belakang, tapi justru terlalu kuat tadi pastinya. 12-11. Siapa akan melakukan kali ini oleh Tigon. Mega keras sekali, berhasil dikembalikan. Satu blok Mega mati, satu blok penting, satu blok yang membuat kehidupan ini salah kembali. Wow. Ya, ini dia drama yang terjadi Bundar. Betul, umpannya memang rapat tadi, sehingga bisa dengan mudah diantisipasi oleh Mega. Ketika walaupun Kim Yong-kong coba lakukan fight keras tadi Indonesia. Ya. 12-12. Betul. Masih bisa dikembalikan pemirsa. Kyosungju. Kali ini posisi 5 lagi-lagi Tutu membelokkan arah serangan, arah spike. Ya, dia menghindari blok lawan benar. Iya. Kita lihat memang bloknya sedikit tidak sempurna Indonesia, sehingga bisa diambil celahnya tadi oleh Burkut. Ya, 13-12. Berapa kali ya kena kosong. Mega. Pukul. Kita lihat poin penting dari Turkiniskan. Match point. 1 poin bagi tim Skyler untuk bisa menuntaskan perlawanan lawannya kali ini. Ya, kita lihat sudah tepat betulnya ya. Betul. Namun memang bagaimana fight yang dilakukan oleh Burkut tadi masih belum berhasil tadi dihadang oleh Iji Hoyong. Ya, yang pun besar. Mega. Ya, berhasil kita lihat bloknya sangat baik dari Park Jin. Iya. Sisi lain memang tadi umpan back attack yang coba diberikan kepada Yongkong tadi sedikit kurang sempurna Bung Tio, sehingga gagal tadi upaya serangan back attack yang dilakukan oleh Yongkong Bung Tio. Ya, ini akan menjadi penting sekali. Championship point bagi lawan. Dan tentunya set ini harus masuk. Set ini harus menyulitkan. Dan blok harus bagus dari Redpark. Yongsugi. Ya. Siap-siap. Kesempatan bagi Redpark. Bukilic! Wow! Betul! Oh! Coba kejar! Oh!
untuk tuliskan 3 poin terakhir dari pemain Turki ini membuat Pink Spider akhirnya menetapkan rasa penasaran Bulgaria di setelah 3 kali final berturut-turut. Mereka akhirnya mampu mengalahkan lawan yang dengan tidak mudah, lawan terberat mereka musim ini, yaitu Raspak. Iya, apa anda dikata Bung Tio, perjalanan panjang yang dilalui oleh Raspak harus berakhir dengan mencapai posisi runner-up, namun harus diakui bagaimana Pink Spider bermain memang luar biasa dengan kekuatan mereka pemain yang boleh dibilang cukup banyak pilihannya Bung Tio. Ya. Dibandingkan dengan Raspak, kita lihat bagaimana Burku akhirnya menjadi penentu kemenangan dengan 3 poin yang dia dapatkan di posisi terakhir tadi Bung Tio. Ya, kita lihat pertandingan yang tidak mudah di final yang harus menuntaskan 5 pertandingan. Tentunya 2 tim terbaik saya rasa final ideal terjadi dan Ya. kali ini Pink Spider lebih beruntung ya bisa mengalahkan Raspak. Artinya mereka sudah menuntaskan rasa penasaran setelah 3 kali gagal di final. Dan kini di final keempat beruntun mereka berhasil menuntaskan dengan gelar juara. Dan bagi Kim Yong Kok, pemain senior, nampaknya sudah cukup lega ketika dia Ya. memutuskan pensiun Bung Tio. Dan meraih gelar juara di saat terakhir ya. Iya, dan dia dapatkan di kandang sendiri. Dan walaupun memang tidak mudah berhadapan dengan Raspak yang boleh dibilang tampil Spartan, karena boleh dibilang sejak mulai dari babak reguler kemudian masuk ke fase pertandingan playoff hingga menantang Pink Spider, bagaimana dengan kekuatan yang boleh dibilang hanya 6 pemain ini Bung Tio. Ya. Inilah pilihan yang cukup sulit memang bagi Hoedin untuk melakukan rotasi pemain kecuali saat melakukan servis saja. Sementara ketika melakukan serangan boleh dibilang tertumpu kepada Megawati dan juga Bukilik, dan sesekali lewat serangan-serangan yang dilakukan tadi oleh Jung Hoyong ataupun juga Pyo Sungju Bung Teo. Ya, sejak digulirkan di tahun 2005, Filik tentunya mendapatkan kembali juara di tahun ini sehingga Incheon Pink Spider berhasil menjadi juara untuk 5 kalinya. 2006, 2007, 2009, 2019 dan 2020. Iya, menjadi tim dengan peraih gelar terbanyak pastinya Pink Spider. Mereka 5 kali menjadi juara, 6 kali finalis. Sementara Raspak sejauh ini masih mencatat 3 kali menjadi gelar juara dan 1 kali ini menjadi runner-up Bung Tio. Ya, kita lihat di highlights di poin terakhir. Ya, ini 3 poin terakhir didapatkan oleh Tutku. Bagaimana IGL memberikan kepercayaan bagi Tutku untuk bisa menyelesaikan serangan. Iya, karena memang serangan dari andaikan dia bermain kembali di Korea, jika masih mengacu kepada peraturan lama, maka dia tidak bisa bermain di Raspak karena aturannya adalah maksimal hanya 2 kali beruntun bermain. Tapi pun wacana muncul ini. Ya. Bagaimana Popo akan mengubah peraturan? Ada peraturan baru yang akan dibuat. Andaikan ini benar terjadi, bagaimana tim ini boleh membolehkan pemain boleh lebih bermain sebanyak 3 kali. Bisa jadi dia akan kembali ke Raspak. Ya. Namun apakah tim-tim lain juga nampaknya juga berminat untuk meminang Megawati? Bagaimanapun kita lihat Megawati dengan permainan selama 2 musim ini boleh dibilang pasti akan memikat banyak tim-tim di Korea ini bukti untuk bisa meminang Megawati. Namun situasinya masih menjadi teka-teki tentunya Bung Tio. Apakah Mega tetap bertahan di Korea ataupun juga karena wacana sempat muncul Mega akan bermain di Eropa ataupun juga bermain di Jepang. Dan ini memang menjadi satu hal positif ya saya rasa. Iya. Bermain abroad atau bermain di liga luar ini menjadi satu prestasi yang sangat baik bagi sang atlet dan juga tim nasional Indonesia ya Betul. di bola voli. Ya, karena memang luar biasa saya kira fenomena seorang Mega bermain di Liga Korea dan Popo ataupun berarti dari Korea pun merasakan hal yang berbeda dibandingkan dengan katakanlah pemain-pemain asing yang boleh banyak bermain juga di Liga Korea ini, Bung Tio. Ya. Sementara dengan Mega ini situasinya berbeda karena bagaimana kedekatan antara Indonesia dan Korea, penggemar bola voli di Indonesia begitu mengikuti terus perkembangan Mega. Ini kan turnamen yang cukup panjang, berlangsung sejak 19 Oktober sampai dengan April, artinya mendekati 7 bulan pertandingan berlangsung. Diikuti 7 tim, harus bermain sebanyak 6 putaran, artinya satu tim bertemu sebanyak 6 kali. Dan kita lihat bagaimana Mega memperlihatkan kualitas yang luar biasa sampai dengan hari ini Bung Tio. Ya.
terus menjadi andalan bagi tim Red Bull. Ya, ada yang 30 juta won sebagai runner up, tentunya sekitar 350 juta rupiah ya, Iya. diberikan untuk Red Park. Dan kita lihat semoga saja Mega tidak berkecil hati karena dirinya sudah memberikan yang terbaik. Saya Betul. rasa tidak ada Mega, Red Park tidak akan masuk final. Mega tentunya bisa disaksikan di arena Pro Liga tentunya, Bung Tia. Ya, inilah sang juara. Kita lihat Pink Spider dengan mendatangkan pelatih asal Italia Marcelo Abodanza, pelatih berusia 54 tahun. Tampaknya juga tidak sia-sia karena memberikan sebuah gelar yang ditunggu-tunggu setelah mereka terakhir menjadi juara di tahun 2019. Dan juga ada asisten pelatih Kim Dayong dan juga Daniel Torino. Ini memang mereka sangat serius untuk menjadi juara ya, Bung Daryadi. Dan pastinya juga Marcelo akhirnya bisa menuntaskan rasa penasarannya karena tahun lalu ketika di final mereka kalah dari Telak ya? Hyundai Roster dengan skor 0-3, dan ini tentunya menjadi obat yang luar biasa buat Marcelo, akhirnya bisa menuntaskan dengan gelar juara. Pun demikian buat Kim Yeon-kong, Bung Tio. Ya, ini bisa dikatakan memang Liga Korea sudah cukup established ya. Mereka membuat liga dengan entertaining yang sangat baik. Tapi 2 tahun terakhir ini dengan tambahan followers, pemirsa, pecinta bola voli dari Indonesia akibat efek Megawati, Iya. itu sepertinya semakin mahal ya, semakin bagus. Betul. Liga Korea di 2 tahun terakhir. Betul, terutama di Indonesia. Artinya memang Koko merasakan nuansa yang berbeda dengan kehadiran Mega. Karena memang pastinya yang diperlihatkan prestasi ataupun permainan cemerlang dari Mega ini akan berbanding lurus tentunya dengan para penggemarnya di Indonesia. Jadi semakin banyak followernya ataupun juga penikmat pertandingan Mega, sehingga harus diakui Koko membutuhkan Mega untuk berikutnya. Jadi terbayangkan ketika Mega memutuskan tidak lagi bermain di Liga Korea, boleh jadi terputus sudah. Daya tariknya sedikit berkurang. Pastinya belum tentu lagi akan ada penikmat kita karena magnetnya ada di Mega, Bung Tio. Ya, tapi tadi sudah dibahas oleh Bung Daryadi, anything can happen, masih ada 2 hari lagi. Iya, Tanggal 10, batas terakhir. betul. Untuk pendaftaran pendaftaran pemain pemain. Asia, andaikan Mega memang mendaftar di situ dan masih menggunakan peraturan lama, artinya Mega masih bertahan di Liga Korea. Ya. Namun jika terjadi perubahan peraturan, artinya Koko mengubah peraturan di mana pemain dibolehkan, satu tim boleh menggunakan pemain lebih dari 2 musim, artinya besar kemungkinan Mega juga bermain kembali di Red Bull. Kalaupun dengan peraturan lama hanya boleh maksimal 2 kali, kalaupun Mega bermain tidak lagi di Red Bull. Artinya betul, artinya akan banyak, termasuk tim Spider adalah salah satu tim yang memang sangat mengincar Mega. Ya, karena penyambung pensiun, ini Iya. posisinya kosong ya. Betul, dan pastinya harga Mega semakin tinggi. Karena untuk musim ini aja kan dia hanya mendapatkan sekitar 2,5 miliar. Ini Wow. juga tidak untuk 1 musim. Besar kemungkinan dia akan mendapatkan jauh lebih tinggi dengan kualitas permainan yang diperlihatkan oleh Mega. Ini Ya. cukup menarik karena biasanya kan pemain dari non Asia itu mendapatkan salary yang lebih tinggi dibandingkan pemain jatah Asia. Sementara jatah Asia Mega bermainnya lebih baik dibandingkan pemain dari non Asia. Ini yang fenomena yang cukup menarik, Bung Tia. Ya, sekarang seperti MVP atau Player of the Game ya, diberikan untuk Kim Yeon-kong. Iya. Pemain ini yang saya ingin mengatakan yang menggendong ya Pink Spider. Betul. Sejak babak penyisian. Iya, memang dia menjadi inspirasi, menjadi motor permainan bagi Pink Spider. Dan sangat pantas jika Kim Yeon-kong di akhir karir yang mendapatkan penghargaan seperti ini, Bung Tia. Ya, jadi gelar yang memang sudah diinginkannya sejak musim lalu. Akhirnya berhasil didapatkannya di Pink Spider di penghujung musim. Dan Kisuji sebagai vice captain tentunya, tapi kalau lihat tentu tidak terlihat di pertandingan ini, tapi di sebelumnya saya rasa dia bintangnya. Iya, betul. Kita lihat bagaimana ketika Kim Yeon-kong sudah mulai olah-olahan ya, itu ambil peranan. Itulah keuntungan yang dimiliki oleh Pink Spider dengan kekuatan yang boleh dibilang relatif merata. Ya. Andaikan peraturan nanti benar-benar peraturan baru diberlakukan, di mana tim-tim ini boleh memilih pemain dengan bebas ya, tanpa harus memilih dengan nama-nama yang sudah ditetapkan yang mendaftar ke Koko, ini akan lebih menarik. Jika selama ini kan ada keluhan ketika tim-tim ini hanya boleh memilih pemain ada di daftar, sementara kualitasnya ternyata
tidak sesuai harapan mereka. Inilah yang terjadi di musim ini, Bung Tio. Jadi banyak pemain-pemain asing itu tidak sesuai harapan. Hanya 70 juta won pemirsa atau sekitar 800 juta rupiah. Dan kalau kita melihat memang kalau tadi kita sempat katakan ya ini pemain terbaiknya adalah Kim Jong. Tapi kalau masalah Dimas Petela pasti mengatakan Igeun Satria bermain sangat baik. Karena beberapa kali ketika sulit sekali bola atau rezeki yang buruk langsung bisa diolah menjadi poin. Iya, memang Pink Spider ini adalah satu tim kombinasi, boleh dibilang hampir di semua lini semua pemain punya kelebihan, Bung Tio. Lengkap ya. Iya, jadi mereka punya middle blocker yang baik, ada Pipsi, punya center yang juga memang andal, ada Igelin, walaupun memang tidak terlalu tinggi dan kerap kali menjadi incaran ketika melakukan blok. Kemudian juga mereka punya blocker yang baik, ada Kim Suji, juga punya Jeon Yeonju, serta pemain asing Tutku Burku yang juga kualitasnya juga baik, Bung Tio. Ya, saya akan berandai-andai Bung Daryadi. Ini tentunya pemirsa banyak yang menangis ya hari ini dan mencintai Megawati meskipun baru 2 tahun di Transmart. Ya, Transmart. Kalau Megawati tetap di Transmart, Iya. Anda melihat sektor mana yang harus diperbaiki oleh Kang Hejin? Ya, pertama saya kira memang yang harus diperbaiki adalah bagaimana pemain-pemain lokalnya yang harus bisa diberikan pelatih. Artinya jangan hanya, kalau pemain-pemain yang sekarang ini kan pilihannya cukup sulit. Artinya hanya ada Pak Eunjin, kemudian Jun Hoyong, juga ada Seunggi, yang boleh dibilang harus diakui standarnya memang gapnya agak jauh dengan Mega, Bung Tio.